Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2643-2645. Kembali ke Lusu, hari sudah sore. Setelah kembali ke Suanyimen, dia menemukan Li Wenyan dengan mengirimkan arai. Ayah, tidak ada hal serius yang terjadi selama aku tidak ada. Itu tidak benar. Li Wenyan menggelengkan kepalanya. Baru-baru ini, tidak ada yang lebih dari nenek moyang Kongtong yang menantangmu. Hal ini, sebelumnya dia sudah mengirim pesan teks ke Jericho Li. Bagaimana kamu akan tutup kali ini? Li Wenyan bertanya. Ini sudah merupakan keadaan keabadian yang besar, dan pada saat yang sama, ia melangkah ke dalam jiwa cermin reinkarnasi, jawab Jericho Li dengan santai. Mendengar ini, Li Wenyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya, dan langsung tertawa getir, layak menjadi makhluk yang kacau balau. Saat dia besar nanti, semakin dia mundur, kecepatannya akan semakin menakutkan. Berbeda dengan proses budidaya makhluk normal, kebanyakan orang meningkat lebih cepat pada tahap awal, dan semakin lambat pada tahap tengah dan akhir. Namun, makhluk kacau sangat lambat untuk ditingkatkan pada tahap awal, yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan iblis dan binatang buas. Kemungkinan besar mereka akan tetap berada dalam keadaan awal selama puluhan ribu tahun, dan akan cepat meningkatkan keadaan kecil selama ribuan tahun. Pada tahap pertengahan dan akhir, ketika mereka sudah dewasa, budidaya mereka akan meningkat semakin cepat. Karena makhluk keos dilahirkan untuk memahami misteri keos, sulit bagi orang kuat lainnya untuk memahami keos, tetapi makhluk keos itu mudah. Kecepatan promosi ranah tidak dapat menjelaskan apapun, itu tergantung pada kekuatan sebenarnya. Jericho Li dengan lembut menggelengkan kepalanya, ayah, level berapa yang sudah kamu capai sekarang? Setelah melangkah ke alam surga dan bumi lebih dari sebulan yang lalu, alam jiwa tidak dapat ditingkatkan untuk saat ini. Tentu saja tidak mudah untuk ditingkatkan seperti Anda. Namun, ini bukan tanpa panen. Setelah memasuki dunia, banyak hal menjadi jelas, dan kekuatan saya juga membuat lompatan kualitatif. Setelah memasuki reruntuhan Tai, saya juga mendapat beberapa peluang di reruntuhan, dan sekarang saya telah memasuki master jiwa tingkat tinggi. Pada tahun depan, kita akan dapat memasuki semi negeri dongeng. Selamat. Jericho Li tersenyum. Meskipun tingkat peningkatan Li Wenyan tidak sebaik dia, melihat seluruh dunia seni bela diri, hanya dengan melangkah ke alam surga dan bumi, jiwa telah melampaui semua orang. Jiwa langit dan bumi adalah dalam keadaan normal, hanya mereka yang mencapai negeri dongeng terlebih dahulu yang secara bertahap dapat memahami hukum langit dan bumi dan akhirnya menguasai misteri langit dan bumi. Namun, seperti Jericho Li dan Li Wenyan, Gao Jinglingshi terpana memahami alam semesta, yang tidak masuk akal dan sudah sangat merugikan. Tentu saja jiwa langit dan bumi bukanlah keseluruhan alam Tao, dan apa yang dipahami alam Tao sangat berbeda dengan alam langit dan bumi. Selain pemikiran Jericho Li yang tidak konvensional, ia percaya bahwa ketika ia mencapai alam berbulu, ia pasti akan memahami sesuatu yang sama sekali berbeda dari alam Chengdao. Ia percaya bahwa ada alam yang lebih tinggi di atas alam reinkarnasi. Jauh darimu, kata Li Wenyan tak berdaya. Jericho Li berkata sambil tersenyum, jangan bandingkan denganku. Aku adalah roh bawaan yang kacau. Sebenarnya, aku milik seluruh alam semesta tanpa batas. Makhluk yang lahir di awal segala sesuatu setara dengan Hongjun, Taisang dan Yuanxi, yang menjadi Sanxing pada zaman Hongmeng di bumi. Mereka juga dapat dianggap sebagai Pangu dan Nevoa. Tetapi keunggulan mereka dibandingkan saya adalah mereka tidak memiliki iblis yang kuat, dan kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat daripada saya. Meskipun mereka tumbuh perlahan di tahap selanjutnya, saya tumbuh perlahan di tahap awal. Dia dibawa ke bumi dari negeri dongeng. Setelah lebih dari 100.000 tahun pertumbuhan, dia akhirnya tumbuh dengan mengorbankan banyak orang. Segala sesuatu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Semuanya dilakukan oleh orang-orang. Itu benar, Li Wenyan mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang perang yang dinyatakan nenek moyang Kongtong terhadapmu? Dia terintimidasi. Beberapa kata sederhana membuat Li Wenyan tiba-tiba terkejut, dan segera mengerutkan kening, bagaimana mengatakan ini? Aku akan menjelaskannya padamu. Jericho Li langsung menjelaskan tingkah laku nenek moyang Kongtong yang tidak normal, pengalaman di hotel dan hak malam itu, dan spekulasinya sendiri. Setelah mendengar ini, Li Wenyan terkejut dan kehilangan suaranya. Maksudmu, ada kekuatan di negeri dongeng yang menyerbu dunia sejak lama. Apakah hanya ada individu yang bekerja di sini saat ini? Ya, itu mata-mata, dan targetnya pasti aku. Bagi orang-orang di negeri dongeng, makhluk kacau adalah kue manis. Siapapun yang bisa menangkapnya sama dengan memiliki tiket untuk menjadi Luo Jinxian yang hebat. Namun, tidak banyak kekacauan. Makhluk-makhluk, dan beberapa di antaranya ada di ruang kacau,
yaitu tempat di mana Luo Jinxian yang agung tidak berani tinggal lama, mereka tidak akan terburu-buru masuk ke dalamnya, jadi cara teraman adalah dengan menangkap makhluk-makhluk kacau yang belum dewasa. Misalnya kekuatanku sudah ada di puncak bumi, tapi di negeri dongeng hanya di bawah. Jika ada Raja Peri atau Raja Peri, kamu bisa melenyapkanku. Namun, tujuannya pria misterius itu pasti menangkapku hidup-hidup, tapi dia tidak bisa memurnikanku di dunia ini. Dia harus pergi, tapi masalahnya adalah kekuatan dunia surgawi memantau situasi bumi, dan dia bisa, saat ini, pria itu pasti belum menyerah. Dia akan mencoba yang terbaik untuk menangkapku terlebih dahulu, dan kemudian mencoba melarikan diri. Entah itu jiwa orang mati atau nenek moyang Kongtong, itu semua adalah karyanya. Li Wenyan tenggelam dalam meditasi yang lama, sesaat kemudian, matanya sedikit membeku, masuk akal jika kekuatannya tidak boleh terlalu kuat, jika tidak, dia tidak perlu takut dengan kekuatan-kekuatan besar kuno, dan dia akan merebutnya. Anda secara terbuka dan adil. Jericho Lee tertawa. Sulit untuk naik di masa Mahayana. Itu ratusan ribu tahun dan jutaan tahun. Jika orang misterius itu ingin membawaku pergi, mereka harus berlatih selama jutaan tahun. Namun manusia di bumi mungkin tidak akan ada selama jutaan tahun. Jadi pria misterius itu juga pusing sekarang. Di satu sisi, dia tidak sabar untuk menangkap Jericho Lee, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menangkapnya secara langsung. Tidak ada situasi yang lebih rumit dari ini. Jika Anda berganti orang dengan psikologi rapuh, Anda akan menjadi gila setelah beberapa kali gagal. Aksi menjelajahi sisa-sisa konferensi pencaksilat ini adalah perjuangannya. Namun, saya sudah memikirkan tindakan penanggulangannya sebelumnya, dan saya bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk bersiap memasuki negeri dongeng di masa depan. Saatnya membiarkan beberapa orang kecil di negeri dongeng menjauh dari bumi. Di zaman kuno, negara-negara besar berkompromi dan melindungi dunia selama ratusan ribu tahun. Sekarang saatnya dia melawan orang-orang besar. Bab 2644. Namun, karena Anda mengira dia akan mengintimidasi Kongtong Laosu, mungkinkah dia telah mengatur rencana lain? Li Wenyan sedikit khawatir, tapi dia yakin negeri dongeng benar-benar telah menginvasi bumi. Itu tidak mengherankan. Ada begitu banyak kekuatan di negeri dongeng, dan dibutuhkan ratusan ribu tahun bagi beberapa kekuatan untuk menyadari keberadaan bumi. Kekuatan keseluruhan orang-orang di negeri dongeng terlalu kuat. Selama salah satu kekuatan besar di atas wilayah Chengdao datang, bumi benar-benar tidak memiliki kemampuan perlawanan sama sekali. Saya sudah memikirkan hal ini, dan tentu saja saya telah melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Saya telah meminta orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri untuk membantu saya secara diam-diam. Saya akan membuat susunan kacau di luar seluruh relik. Pada saat itu, selama arai dibuka, saya akan memasuki ruang yang kacau. Itu pasti wilayah saya. Tidak peduli plot apa yang dia miliki, itu akan rusak. Mendengar pidatonya, Li Wenyan terkejut, kekacauan itu susunan mengubah langit menjadi matahari. Peningkatan surga asli mencuri susunan matahari. Ya, susunan pencuri surga dan pertukaran matahari yang asli hanya dapat menutupi rahasia surga tingkat biasa. Setelah saya mempelajari 36 keterampilan unik dan mempraktikkan rahasia kekacauan, kekuatanku meningkat tajam, dan kekuatan kekacauan juga mulai terbangun. Aku mengubah susunan pencuri surga dan pertukaran matahari. Susunan yang ditingkatkan tidak dapat ditemukan oleh Raja Abadi, kecuali ada yang hebat Luo Jinxian atau yang abadi tertinggi. Namun, saya menempatkan dislokasi spasial di ruang kacau di luar alam negeri dongeng, di mana itu sangat berbahaya, yaitu Luo Jinxian dan Xianzun tidak berani terburu-buru ke dalamnya. Oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan rencana, Jericho Lee tidak perlu khawatir masyarakat di negeri dongeng akan menyadarinya, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksinya sama sekali. Tentu saja, operasi semacam ini sangat berisiko bagi orang lain, tapi dia berbeda. Dia adalah roh bawaan dari kekacauan, dan ruang kekacauan adalah tempat yang membiarkannya. Oh. Luo Jinxian, Xianzun. Bagaimana alam Mahayana naik terbagi? Li Wenyan bertanya dengan penuh minat bahwa dia tidak mengetahui kekuatan orang-orang di negeri dongeng. Jericho Lee ragu-ragu sejenak dan menjawab, kekuatan negeri dongeng secara keseluruhan sangat mengerikan. Kekuatan apapun dapat menghancurkan bumi. Di negeri dongeng, alam bawah selama masa perampokan adalah semut mol, yang tidak memiliki status bertahan hidup. Hanya semut zaman Mahayana dapat bertahan. Zaman Mahayana disebut juga eklosi. Ada dua jenis alam rendah di atas alam Yuhua, negeri dongeng bumi dan negeri dongeng surga. Negeri dongeng bumi hanya dapat didirikan, sedangkan negeri dongeng surga dapat memiliki rumah besar. Yang dapat dianggap sebagai kelangsungan hidup. Orang-orang di bawah negeri dongeng surga pada dasarnya diterima oleh beberapa sekte kelas 2 di kota negeri dongeng. Kekuatan paling kuat di kota abadi diciptakan oleh penguasa kota abadi itu sendiri atau oleh orang-orang yang melekat padanya. Alam surgawi hampir tidak bisa dilihat oleh mereka, tetapi hanya bisa berada di bagian bawah klan. Negeri dongeng surga adalah alam Tao.
Ini adalah sesuatu yang telah mencapai beberapa prestasi dalam bidang aturan tertentu, dan jiwa langit dan bumi adalah sesuatu yang hanya dapat dipahami ketika seseorang menjadi alam Tao. Mendengar ini, Li Wenyan cukup terkejut. Jiwa langit dan bumi sebenarnya adalah kekuatan yang bisa dikuasai oleh kekuatan besar negara Chengdao. Benar. Jericho Li mengangguk dengan berat, alam ini juga sungguh mulai menguasai hukum langit dan bumi, berbeda dengan baru mulai berhubungan seperti zaman Duji. Jiwa langit dan bumi dapat mengubah Qi Menju, Yin dan Yang serta 5 elemen. Padahal, setelah menguasai hukum langit dan bumi, bisa mengubah aturan. Jiwa ruang dapat merusak waktu dan ruang. Dalam hal reinkarnasi, hal itu dapat merusak aturan hidup dan mati serta menentukan hidup dan mati orang lain. Ini adalah kekuatan pada tingkat peraturan. Awalnya, hanya Chengdao yang bisa menguasainya. Tapi saya membuat kesalahan dan memahaminya sebelumnya. Selama kita terus berlatih, ketika kita sampai di alam berbulu, tidak akan memakan waktu jutaan tahun bagi kita untuk meningkatkan kecepatan kultivasi kita, karena apa yang seharusnya kita pahami sudah kita pahami sebelumnya. Bahkan sekarang pun masih sangat dangkal, namun seiring berjalannya waktu, hal itu akan menjadi semakin halus. Begitu. Li Wenyan tiba-tiba menyadari bahwa dia akhirnya mengerti mengapa langit dan bumi dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Darren King, awalnya kekuatan yang hanya bisa dikuasai oleh Cheng Daojing, seperti plug-in kostum dewa. Jika pemain perunggu mendapatkan plug-in semacam ini, kekuatannya pasti akan meningkat, lanjutkan. Ketika aturan-aturan tersebut diintegrasikan sepenuhnya ke dalam Taoisme seseorang, seseorang akan mencapai alam Raja Abadi. Di negeri dongeng, hanya ketika kita mencapai alam ini kita dapat benar-benar disebut abadi. Karena setelah keadaan seperti itu, dapat dikatakan demikian. Adalah perwujudan dari kekuatan aturan, dan dalam jarak tertentu dapat langsung memicu aturan langit dan bumi untuk menyerang. Kata Jericho Li. Ketika Li Wenyan mendengar ini, dia sangat senang. Hanya dengan cara ini dia dapat menyesuaikan diri dengan konsep nyata tentang sarana abadi dalam kognisi dunia. Di atas Raja Abadi adalah alam Raja Abadi. Saat ini, dia telah sepenuhnya memahami aturan langit dan bumi, dan telah mencapai alam sempurna. Oleh karena itu, dia bisa disebut raja. Jika dia beruntung, dia bisa menjadi pemimpin kota abadi. Ada banyak orang yang mampu di kota abadi, dan yang kuat seperti awan, tetapi hanya sedikit yang bisa menjadi raja abadi. Dan seluruh negeri dongeng sangat luas, dan ada jutaan kota negeri dongeng, jadi secara umum, ada banyak raja negeri dongeng. Hal ini membuat Li Wenyan sangat ketakutan. Apakah penguasa kota dari jutaan kota abadi adalah kerajaan Raja Abadi? Pantas saja Jericho Li baru saja mengatakan bahwa kekuatan apapun dari negeri dongeng dapat menghancurkan bumi. Ketika kita mencapai alam Raja Abadi, kita akan mulai memahami kekuatan kekacauan. Sebagai kekuatan paling orisinal ketika langit dan bumi lahir, kekacauan ada di setiap dunia, dan ada banyak orang yang bersaing memperebutkannya di alam abadi. Dunia. Misalnya, ada banyak ki yang kacau di bumi. Ki yang kacau terpecah menjadi banyak kekuatan seperti aura langit dan bumi. Ketika praktisi terus melahap aura langit dan bumi dan mengonsumsi ki yang kacau habis, sehingga kekuatan seni bela diri bumi secara keseluruhan semakin buruk. Li Wenyan mengerti mengapa kekuatan seni bela diri dunia menurun seperti ini, dan akarnya adalah kekacauan. Ketika Raja Abadi mulai memahami kekuatan kekacauan secara bertahap, dan bahkan memadatkan kekuatan kekacauannya sendiri, dia akan mencapai tingkat Luo Jinxian yang hebat. Ada banyak orang kuat di negeri dongeng, tapi saya khawatir tidak ada banyak orang kuat yang dapat mencapai Luo Jinxian yang agung, karena tidak semua orang dapat memahami ki kekacauan, atau bahkan menyentuhnya. Kekuatan kekacauan adalah kekuatan paling orisinal di awal langit dan bumi. Ini sangat menakutkan. Bahkan jika itu hanya sedikit saja, ia dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan besar Daojing dan membuatnya meledak dan mati. Jadi tidak banyak orang yang telah mencapai prestasi besar. Ketika Daluo Jinxian telah menyempurnakan kekuatan kekacauannya sendiri dan mengintegrasikannya ke dalam Dharma Tao miliknya, dia dapat mencapai tingkat tertinggi di negeri dongeng. Ini juga merupakan kekuatan di puncak negeri dongeng, dan jumlahnya tentu saja kecil. Namun, berdasarkan jumlah makhluk di negeri dongeng, saya khawatir tidak akan ada kekurangan. Pasti ada ratusan. Bab 2645. Alasan mengapa orang-orang di negeri dongeng tertarik berburu dan membunuh makhluk kacau adalah karena makhluk kacau secara alami memahami kekuatan kekacauan. Siapapun yang bisa menangkap makhluk kacau dan memurnikannya sama dengan tidak harus mengambil risiko untuk memahami kekuatan tersebut. Kekacauan dan langsung melahap kekuatan makhluk kacau, sama seperti Raja Peri biasa. Selama ada cukup waktu, itu setara dengan mendapatkan pemberitahuan penerimaan dari Daluo Jinxian dan bahkan Xianzun. Setelah mendengar ini, Li Wenyan mengangguk sambil berpikir, artinya, ada 7 alam di atas alam Yuhua, yaitu keabadian duniawi, keabadian surgawi, Chengdao, Xianjun, Xianwang, Daluo Jinxian, dan Xianzun, bukan?
Dan jika kamu ingin bumi tidak lagi terancam oleh negeri dongeng, setidaknya kamu harus menjadi Luo Jinxian yang hebat. Jericho Lee menghela nafas. Sayangnya, Daluo Jinxian tidak mudah untuk dicapai. Belum lagi sangat sulit untuk maju dari alam eklosi ke alam yang lebih tinggi. Seringkali membutuhkan waktu ratusan ribu tahun atau jutaan tahun. Namun, keberadaan manusia di bumi terlalu singkat untuk memberikan cukup waktu bagi kekuatan kuno untuk tumbuh. Jika tidak, mereka tidak perlu menaruh harapan pada saya. Waktu adalah kehidupan. Bagi bumi saat ini, menunda lebih banyak waktu berarti memberi harapan pada bumi untuk bertahan hidup. Saya akan memanfaatkan konferensi seni bela diri ini untuk menjelajahi sisa-sisa dan meningkatkan prestasi saya. Meskipun mungkin tidak sabar, yang paling penting sekarang adalah menyingkirkan pria misterius, yang selalu merupakan bahaya tersembunyi. Sejauh ini Jericho Lee tidak tahu apa-apa kecuali ada pria misterius seperti itu. Belum diketahui keberadaan pria misterius tersebut. Dia tidak meminta Tianjimen untuk mencarinya, karena kekuatan pria misterius itu terlalu kuat. Jika dia ingin menyembunyikannya, Tianjimen tidak dapat menemukannya. Apa kekuatanmu sekarang? Li Wenyan bertanya dengan cemberut. Saat ini, saya telah mencapai alam keabadian yang agung, reinkarnasi dan jiwa, dan saya telah menyempurnakan kekuatan kekacauan. Jika saya memperkirakan kekuatan saya dapat bersaing dengan kekuatan puncak eklosi. Jericho Lee menegaskan. Apa? Li Wenyan terkejut dan berdiri, sudahkah kamu mengumpulkan kekuatan kekacauan sekarang? Itu benar. Jericho Lee mengangkat tangan kanannya, dan aliran udara abu-abu yang sangat pekat berputar di telapak tangannya. Arus udara terlihat sangat lemah, namun mengandung energi yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Setelah menyerap sejumlah besar kekuatan Tianlei, kekuatannya meningkat pesat, dan tentu saja dia mendekati tingkat kekuatan aslinya. Ia dilahirkan dalam kekacauan, maka lahirlah kekuatan kekacauan. Li Wenyan menjadi tenang dan berseru, meskipun gumpalan kekacauan ini terlihat sangat lemah, aku bisa merasakan bahwa itu penuh dengan kekuatan yang membuat jantungku berdebar-debar. Dengan kekuatan kekacauan, aku khawatir kekuatanmu semakin kuat. Nah, selama saya berhasil dalam operasi penjelajahan dunia rahasia selanjutnya, jika saya bisa terbang ke dunia eklosion, maka saya bisa langsung memiliki kekuatan untuk bersaing dengan dunia Chengdao, apalagi saya punya firasat bahwa saya bisa langsung melahapnya. Kekuatan kekacauan di ruang kacau. Saya khawatir bahkan masalah fondasi yang tidak stabil pun tidak akan ada. Selama saya bisa melahap kekuatan kekacauan sepanjang waktu. Kekuatan selalu bisa meningkat. Bagaimanapun, itu semua adalah kekuatanku. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa dia ingin memperkenalkan susunan kacau ke dalam ruang kacau. Tidak banyak waktu tersisa untuk bumi. Dia harus meningkatkan kekuatannya agar setidaknya bisa berdiri di negeri dongeng dalam waktu 3 tahun. Sekarang kamu punya rencana, lepaskan saja. Li Wenyan berkata dengan gembira. Yah, masih ada 20 hari lagi. Aku akan mengatur semuanya sebelum aku pergi. Aku khawatir akan memakan waktu lama untuk menutupnya kali ini. Dan mungkin aku akan terpaksa terbang keluar dari dunia ini. Aturan dunia, orang yang mencapai alam berbulu akan bangkit di siang hari. Namun, Jericho Lee masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak akan terbang sampai dia memiliki cukup kekuatan untuk berdiri di negeri dongeng. Ayah, pergilah menghubungi leluhur. Tidak peduli apakah dia tahu tentang pria misterius itu atau tidak, dia harus diingatkan untuk menanganinya dengan hati-hati. Jericho Lee tidak ingin orang misterius berperilaku di dunia ini. Jadi begitu. Li Wenyan mengangguk dan segera pergi. Begitu orang-orang pergi, Jericho Lee mulai mengatur urusan lanjutan. Awalnya, dia berencana menceritakan beberapa hal kepada kerabat dan teman-temannya. Setelah memikirkannya, dia akan melupakannya. Beberapa barang akan lebih baik jika dia membawanya sendiri. Tidak perlu memberitahu beberapa orang yang tidak ada hubungannya. Lebih penting lagi, meskipun mereka mengetahuinya, hal itu tidak akan membantu mereka. Sebaliknya justru akan membuat mereka sangat khawatir. Menurutku segel Ling Yan tidak bisa digunakan dalam hidupnya, tapi dia masih lemah. Mengatakan yang sebenarnya bisa dengan mudah menyebabkan kegelisahannya dan mempengaruhi latihan selanjutnya. Saat aku bisa memperbaiki ramuannya, aku bisa menggunakannya untuk mempromosikan padanya dan katakan yang sebenarnya. Setelah memikirkannya, dia menemukan pendekatan yang lebih aman. Eliksir, itu adalah sejenis ramuan yang dapat mengubah pembusukan menjadi sihir dan memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupan melawan surga. Di negeri dongeng, hanya ada sedikit orang yang dapat memurnikan ramuan tersebut, bukan hanya karena jumlah alkemisnya sendiri yang sedikit, tetapi juga karena ramuan tersebut membutuhkan pencapaian alkimia tingkat tinggi. Dengan kemampuan Jericho Lee saat ini, tidak ada masalah bagi para alkemis, namun kondisi di bumi tidak mampu menahan kekuatan alkimia. Ketika obat mujarab menjadi obat mujarab, jumlah Tianlei yang paling sedikit adalah Jiuxuan Tianlei, kebanyakan dari mereka adalah Tianlei yang kacau. Chaos Thunder memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia kecil dengan mudah.
Hanya di negeri dongeng atau ruang kekacauan ia dapat menahan kekuatan guntur kekacauan. Selain itu, material yang dibutuhkan untuk alkimia juga menjadi masalah besar. Meskipun dia telah meminta rumah Tianxi untuk membantunya mendapatkan material tingkat atas sebelumnya, berapa banyak yang bisa dia kumpulkan adalah sebuah masalah, dan berapa banyak yang bisa dia gunakan untuk alkimia. Sungguh memusingkan. Sayangnya, bumi masih terlalu lemah. Dia adalah roh bawaan yang kacau. Dia harus sangat khawatir, belum lagi kekuatan kuno itu. Dan kini dia mengetahui bahwa ular hantu ekor Phoenix sebenarnya adalah makhluk dari negeri dongeng. Bukan bumi yang dia tabrak secara tidak sengaja, tapi dikirim ke sini oleh kekuatan kuno. Adapun bahan berharga di dalam cincin penyimpanan, seperti bunga Sixiang Wuji dan besi meteorit Tian Hanshen, semuanya sengaja diatur oleh Li Xuanwu dan yang lainnya dan dikirimkan kepadanya. Dari awal sampai akhir, itu adalah sebuah biro.